Shalom Elohim Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kita bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kita pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu Tuhan, kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca, buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 1 Tawarik pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kala tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai kepada Geser. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 1 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kala tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai ke Geser. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kemenangan bersama Tuhan. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kemenangan bersama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, 1 Tawarik pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17 mengisahkan tentang peperangan Daud melawan orang Filistin. Ketika orang-orang Filistin itu tahu bahwa Daud telah diangkat menjadi raja atas Israel, kita bisa membaca di pasal 14 ayat yang ke-17. Pada ayat yang ke-17 dapat kita baca bahwa Daud mengalami kemenangan dan namanya termasyhur di seluruh negeri. Tentu kemenangan yang diperoleh Daud itu tidak didapatnya dengan mudah, melainkan melalui peperangan besar yang harus dilewatinya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ubahnya dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan hari ini. Setiap hari kita pun mengalami peperangan yang besar. Hanya saja peperangan kita bukan melawan orang Filistin seperti Daud, melainkan melawan penghulu-penghulu dunia yang jahat ini. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 menjelaskannya bagi kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, peperangan kita bukan melawan musuh jasmani, melainkan musuh rohani yang bukan membunuh tubuh, namun membunuh hati melalui dosa yang menyesatkan kita pada kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui peperangan Daud dengan orang-orang Filistin,
Sedikitnya ada 3 langkah yang perlu kita pelajari. Apa yang membuat Daud bisa mengalahkan musuh dan Daud bisa mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang saya bisa dapat dari bagian firman Tuhan ini yang pertama, dari ayat 10 dan ayat 14 saya menyimpulkan bahwa Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap mempersiapkan diri untuk berperang, Daud selalu bertanya. Dalam firman Tuhan dikatakan 2 kali orang Filistin menyerang dan 2 kali pula Daud bertanya kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, Daud melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dalam ayat yang ke-16, setelah bertanya kepada Tuhan, Daud tepat melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Ingat baik-baik, kegagalan kita seringkali bukan karena kita tidak tahu perintah Tuhan hari ini, tetapi tidak mau melakukannya. Jika kita melakukan tepat seperti firman Tuhan, maka kita akan dapat mengalahkan musuh kita hari ini. Haleluya. Yang ketiga, Daud selalu mengagungkan nama Tuhan di dalam setiap kemenangannya. Kita bisa membacanya dalam ayat yang ke-11 dari 1 Tawarik 14 ayat yang ke-11. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya bisa saja Daud membusungkan dadanya dan berkata bahwa kemenangannya adalah karena pasukan yang kuat atau karena kepandaiannya menyusun strategi yang jitu. Tetapi Daud tetap merendahkan diri dan berkata bahwa dirinya hanyalah sebagai alat Tuhan. Dalam 1 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-11. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik. Jangan sekali-sekali kita menyombongkan diri karena keberhasilan yang kita peroleh hari ini dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Sadarilah bahwa kita hanyalah alat Tuhan. Tuhan memakai kita hanya sebagai perantara dalam mengalahkan musuh. Karena sesungguhnya musuh itu sudah dikalahkan di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, musuh terbesar hanya dapat kita kalahkan jika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai panglima perang dalam hidup kita hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga kami yang sakit, lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, belas kasihan Tuhan menyembuhkan, memulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan keluarga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan rumah tangga mereka. Oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana memberikan pertolongan jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayan kami dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari ini Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca. Ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.